Halo semuanya, selamat datang di podcast Talk Real Feel, tempat dimana kita bisa ngobrol santai dan penuh makna nih. Kita akan membahas hal-hal yang baru saja terjadi. Sebelum itu perkenalkan, aku Fidel. Aku Michelle. Dan kali ini kita nggak berdua aja nih ya, Sel. Kita mengundang dua narasumber yang sangat expert nih, yaitu ada Kak Brian sama Kak Evelyn. Halo semuanya. Sebelumnya makasih udah mengundang kita di sini. Baik, gimana hari ini Kak Brian dan Kak Evelyn? Baik, kabarnya. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan semuanya baik ya. Kita akan membahas tentang case-case yang baru banget viral nih, yaitu ghosting dalam relationship. Menurut kamu apa sih ghosting, Shell? Kayak ghosting tuh kayak pernah gak sih kalian lagi deket banget nih sama orang, habis itu chatnya lancar-lancar aja, obrol lancar-lancar aja, tiba-tiba kayak klik ya gitu aja, dia nggak ada kabar, nggak ada penjelasan, dan nggak kasih pastinya gitu loh. Berarti mirip banget sama kayak pepatah, kayak kita lagi nunggu kereta gitu ya. Apalagi sekarang di era digital tuh ghosting udah menjadi budaya Gen Z banget ya. Bener banget, dulu kalau mau ninggalin orang nih ya, orangnya tuh selalu ngomong kayak kita jalan dulu ya, kita putus dulu. Tapi tuh sekarang tuh cuma diri doang, lenyap gitu aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada kata putus, nggak diberikan ketidakpastian. Oh, pengalaman ya saya. Kebetulan banget aku udah melakukan penelitian dari Liputan 6 tentang waspadai fenomena PTSD ghosting yang muncul karena kebiasaan kencan toksik. Nah, narasumber kita ini akan membahas terkait komunikasi dan relationship. Menurut Kak Evelyn sama Kak Brian, apa sih fenomena PTSD ghosting itu? Kalau tanggapan dari aku ya, kalau dilihat dari berita akhir-akhir ini kan banyak banget tuh berita soal ghosting, kayak misalnya artis di ghosting sama pasangannya, cewek di ghosting cowoknya atau cowok di ghosting ceweknya, kan beragam banget tuh ya. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa ada fenomena ghosting ini? Jadi lonjakan ghosting ini tuh sebenarnya mencerminkan penolakan tanpa penyelesaian itu membuat seseorang terjebak dalam percakapan yang nggak membuahkan hasil, dimana kalau orang terjebak dalam ghosting nih itu bisa berlarut-larut karena balik lagi nggak ada titik penyelesaiannya kan. Nah kemudian ini tuh bakal nimbulin sebuah kondisi berupa trauma. Nah kita bisa sebut itu sebagai post traumatic stress disorder atau biasa kita sebut PTSD ya. Nah terus kalau misal kita di ghosting nih, itu bakal muncul after effect-nya. Nah, after effect-nya itu ya berupa trauma, walaupun secara kita sadar maupun kita nggak sadar, itu bakal muncul di dalam diri kita. Wah, tapi kalau udah kebiasaan mengghosting atau di ghosting itu apa ada efek samping tertentu? Baik, mungkin saya akan melanjutkan yang Kak Evelyn bilang sebelumnya. Komunikasi interpersonal sendiri, ghosting itu salah satu bentuk komunikasi breakdown, dimana hubungan gagal bukan karena perbedaan besar, tapi karena pesan berhenti di satu titik, yang mana nggak dikirim, nggak diterima, dan nggak diselesaikan antara satu dengan yang lain. Nah, biasanya kalau kebiasaan mengghosting orang, kita jadi punya mental yang mungkin cukup lemah, dimana kita dikit-dikit jadi orang yang suka lepas tanggung jawab dan kabur dari masalah. Sementara kalau yang terghosting itu, biasanya para korban ghosting akan terus semakin memburuk mental health-nya dan jadi tidak percaya diri lagi. Sejalan sama case berita yang tadi Kak Fidel baca, ini menunjukkan bahwa kebiasaan kencan yang toksik bisa nimbulin konsekuensi jangka panjang yang serius terhadap kesehatan mental. Benar sih Kak. Fenomena PTSD ghosting ini emang muncul dari kebiasaan memiliki hubungan yang toksik. Nah, kebetulan aku ada kasus lagi yang serupa, yaitu dari CNN Indonesia terkait cerita Gloria Jessica 6 tahun terjebak dalam toxic relationship. Sebelumnya, menurut Kak Brian sama Kak Evelyn, pernah dengar gak sih kasus ini? Oh, pernah. Dia yang ikut The Voice Indonesia ya kalau nggak salah. Iya ya, aku juga pernah dengar sih, dia tuh yang ngejalin hubungan toksik sampai penganiayaan dan pengancaman sama 6 tahun kan? Iya betul Kak Evelyn. Dari Kak Brian sendiri, menurut Kakak nih ada gak sih hubungan tes ini dengan pernyataan sebelumnya yang sudah kita bahas tadi? Oh, menurut aku tentu ada hubungannya. Setahu aku itu di salah satu wawancara waktu itu Kak Glorianya bilang selama 6 tahun dia ngerasa nggak jadi dirinya sendiri. Dia terus berusaha memperbaiki hubungannya, padahal hatinya udah cukup lelah. Dan setelah keluar dari hubungan itu,
dia akhirnya mengalami trauma dan butuh waktu lama buat pulih. Nah mungkin Kak Evelyn bisa nambahin nih, biasanya sudut pandang perempuan lebih banyak. Kalau menurut aku ya dari case Gloria ini sama penelitian yang tadi kita bahas, tentunya ada hubungannya ya. Tapi sebenarnya kasus Gloria ini juga salah satu bentuk dari ghosting loh. Dimana ghostingnya tuh bukan ghosting fisik yang kayak pasangannya tuh tiba-tiba hilang ya, tapi bentuknya itu ghosting emosional. Dimana pasangannya ini tuh ada tapi udah nggak hadir secara perasaan, dimana pasangannya itu udah nggak mendengar, nggak peka, dan juga benar-benar nggak terhubung gitu secara emosional. Nah benar banget yang Kak Evelyn tadi bilang barusan, dari ghosting emosional itu juga bisa membuat hubungan jadi toksik. Nah dalam teori komunikasi interpersonal itu disebut emotional disengagement. Jadi ketika komunikasi masih secara teknis tapi koneksi emosionalnya udah mati. Kamu ngomong tapi nggak didengar, kamu curhat tapi ditertawakan, lama-lama kamu merasa sendirian walaupun masih bareng. Nah itulah yang akhirnya bisa bikin semuanya jadi miss, hingga hubungan toksik jadi berkelanjutan. Nah, keren banget nih yang Kak Evelyn sama Kak Brian sampaikan. Berarti kita note ya teman-teman, kita kalau bisa sebagai pasangan itu harus terbuka dan jujur agar kita dalam hubungan dan merasakan ghosting secara emosional. Nah, kuncinya agar kalian tidak jadi hubungan toksik, jangan jadi pelaku ghosting maupun jadi korban ghosting. Sebisa mungkin kalian keluar dari hubungan tersebut. Kalian pengen memiliki kesan yang manis tapi nggak bakal dilupain? Bukan kayak ghosting yang tiba-tiba hilang? Nah, biar kehadiran selalu diingat, maka ramuan parfum Rose Vanilla ini wanginya lembut, hangat, dan manis kayak perut pertama yang gak mau lepas. Kombinasi aroma mawar dan vanila yang bikin kamu terkesan elegan dan berkelas. Cocok buat kamu mau ninggalin jejak yang harum setiap langkah. Mawar parfum Rose Vanilla ini karena aromanya yang tulus gak akan pernah hilang begitu saja. Dan sekarang kita break terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan ke topik berikutnya. Jangan kemana-mana ya guys. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di Podcast Talk Reveal. Kita balik lagi di podcast Talk Reveal. Jadi dari topik yang kita bahas sebelumnya nih, jadi kita tahu nih tentang penyebab dan dampak ghosting. Nah, di episode kali ini kita membahas tentang lebih dalam tentang ghosting. Di ghosting itu sendiri, kita mau cari tahu apakah ghosting itu komunikasi yang gagal, apa ghosting juga ada efek dari pihak eksternal atau maupun internal. Mungkin eksternalnya seperti kultur dan internal seperti gender. Bener banget Michelle. Kali ini aku sudah nyiapin berita dari Brilio, di mana ada seorang laki-laki yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun lalu ditinggal tunangan oleh pasangannya. Jadi gimana sih pendapat dari kalian berdua tentang kultur ini? Gimana dia pergi pulang kampung gitu? Terus menurut kalian kayak gimana dari kasus ini? Kalau menurut sudut pandang aku sih itu pasti shock banget sih, rasanya seperti udah ngasih kepercayaan, yang kepercayaan aku disia-siain. Kalau dari aku pastinya juga kalau dengar berita kayak gitu shock dan sedih banget ya. Tapi sebagai aku nih posisi dari perempuan ya, mungkin sebenarnya ada alasan juga kenapa dia milih ninggalin pasangannya tanpa alasan yang jelas kan. Tapi ya balik lagi menurut aku juga itu bukan alasan sih buat bohong atau ninggalin tanpa komunikasi yang jelas. Nah ini cukup menarik ya, kalau misalkan dari sisi komunikasi interpersonal, perbedaan cara pria dan wanita untuk mengekspresikan dirinya sendiri itu ya kan berbeda ya satu sama lain. Jadi itu sering banget jadi salah paham nih. Benar, laki-laki sama perempuan itu memiliki cara pandang komunikasi yang berbeda. Di mana laki-laki itu lebih ke logika, dia lebih memikirkan solusinya, sedangkan kami para perempuan itu lebih ke perasaan, lebih emosional lah gitu. Kalau menurut sudut pandang laki-laki, apalagi aku laki-laki kan, itu sih seperti dibohongin, jadi rasanya sakit banget. Apalagi kita udah menjalani hubungan yang serius dan ingin melanjut ke jenjang yang lebih serius, tapi kenyataannya malah jagain jodoh orang. Dan aku juga nggak paham secara logika kenapa sih tiba-tiba pasangannya meninggal begitu saja.
Kalau dari aku sih juga sama ya, setuju banget. Dimana kita tuh kadang perempuan kan mikir ya, kayak kalau dia ngerasa nggak cocok sama pasangannya tuh dia lebih milih buat diem dan ngejauh pelan-pelan gitu. Dan kayak di dalam kasus ini tuh si cewek kan lebih milih ninggalin pasangannya secara diem-diem tuh. Nah kalau nggak dikomunikasikan kayak gitu kan itu sebagai pihak yang salah juga ya dalam kasus. Nah, kalau dari kasus tersebut, kalau dilihat ya dari sisi kultur, mungkin kasus kayak gini itu nggak cuma soal cinta atau setia dan setia, tapi kan mungkin ada pengaruh ya dari budayanya, lingkungannya, cara orang itu dibesarkan gitu loh. Setuju banget dari penjelasan kalian semua nih. Dimana sekarang kita bisa lihat bahwa perempuan itu dituntut untuk sesuai keluarganya gitu. Menikah kan itu bukan sebuah kewajiban gitu kan, karena kita juga sebagai perempuan punya pilihan gitu. Menurut Kak Evelyn sama Kak Brian itu gimana sih tentang hal ini? Kalau aku kebetulan ya teman aku ada ngalamin kasus yang serupa, dimana tuh dia awalnya punya pacar dari kampusnya, tapi waktu dia pulang kampung, tahu-tahu dia dijodohin sama keluarganya, dan dia tuh nggak tahu, tapi dari keluarga sendiri tuh sebenarnya udah ada budaya secara turun-temurun kalau perempuan itu harus dijodohin. Wow, ternyata budaya kayak gitu kita banget ya di Indonesia. Kalau ini dari Kak Brian sendiri, gimana sih tanggapannya tentang hal ini? Dari sisi cowok sih itu pasti tersakiti sih, apalagi kalau masih dilihat dari kacamata budaya. Si cewek juga mungkin bisa jadi korban dari tekanan sosial. Apalagi aku juga cukup paham kalau di beberapa daerah menikah cepat itu adalah suatu prestasi bagi keluarganya dan juga tidak akan menjadi omongan dari tetangga lainnya. Iya sih, benar banget. Jadi di sini kayak kelihatan banget tuh pengaruh kolektif kultur di Indonesia, di mana keputusan hidup seseorang itu diambil dari keputusan orang-orang di sekitar, keluarga, bahkan tetangga gitu. Jadi keputusan pribadi itu nggak ada gitu spesialnya. Tapi kan ada dari perspektif lain, kan dari pihak ceweknya tuh harusnya bisa mempunyai hak menolak untuk keputusan keluarganya itu loh. Kalau menurut aku ya mungkin dari si cewek tuh udah coba nolak ya atau coba omongin ke keluarganya, tapi bisa aja pendapatnya tuh nggak dihargain sama keluarga sendiri gitu. Dan balik lagi kan seorang anak kan harus nurut ya sama keputusan orang tua. Tapi sudah seharusnya sih dari si cewek juga memberitahu pasangannya. Jadi saya sebagai cowok bisa mengambil tindakan keputusannya. Sebagai contohnya, saya bisa melakukan komunikasi terhadap keluarga pasangan saya. Jadi saya kayak mengambil keputusan ingin melanjutkan jenjang serius, tapi si cewek malah milih untuk diam dan dia tidak memberitahu keluarganya kalau dia sudah mempunyai pasangan. Iya banget sih nih, benar. Karena dilihat dari sisi gender roles-nya itu di mana sekarang tuh kita menempati posisi gender masing-masing, yaitu cowok itu harus di pihak yang melamar gitu, sedangkan cewek harus menunggu dilamar. Padahal bisa aja kan sebaliknya. Ya bener banget sih, Ting. Lanjutin yang tadi Kak Brian tadi bilang sih, harusnya si cewek itu bisa ngasih tahu ke pacarnya, tapi malah dia milih ninggalin gitu loh. Menurut Kak Brian sendiri gimana sih tanggapannya tentang hal ini? Menurut aku ya, kalau posisi sebagai cewek nih, kalau dari kecil kan kita sering diajarin tuh kayak buat nurut, buat ngalah gitu. Jadi mungkin waktu udah besar tuh kita terbawa gitu. Jadi kita lebih milih diem daripada jujur gitu. Nah kalau dari kasus ini kan kayak tadi dia tuh lebih milih ya udah diem aja ninggalin pacarnya secara diem-diem tanpa komunikasi yang jelas gitu. Menarik sih. Kalau dari Kak Brian sendiri, pihak laki-laki gimana? Menurut saya sih itu cukup disayangkan ya, apalagi kalau dilihat dari kasusnya nih, si cowok udah mau siapin diri juga buat nikah sama pasangannya, tapi nggak ada satupun kejelasan dari pasangannya yang diberikan ke cowoknya. Kalau aku dengar dari perspektif Kak Evelyn, mungkin bisa aja ceweknya juga punya alasan tersendiri, makanya dia tidak mau memberitahu pasangannya. Dan intinya ya menurut aku sih kalau dalam kasus ini karena kurangnya komunikasi interpersonal antara satu dengan yang lain, dimana si cewek nggak bisa jujur terhadap keluarganya kalau dia sudah mempunyai pasangan, akhirnya dia lebih memilih meninggalkan cowoknya tanpa alasan jelas. Masuk akal sih, apalagi ditambah sama tekanan budaya sama keluarga yang tadi sih. Mungkin perempuan juga mau bilang putus tapi kayak gak enakan kali ya. Akhirnya dia lebih milih alasan kayak mau pulang kampung dulu ke pacarnya gitu loh. Padahal hasil
hasilnya tuh juga sama-sama nyakitin gak sih? Kayak dari pihak cowok itu ngerasa dibohongin, sedangkan pihak cewek dia melukai dirinya sendiri gitu dalam hidup gitu. Jadi ya sebagai penonton kita juga harus nggak bisa menyalahkan pihak manapun ya, karena kuncinya itu bukan siapa yang salah, tapi dari kedua pasangan ini mereka harus menemukan jalan keluar dari peran kultur dan gender ini, membuat komunikasi mereka tuh nggak seimbang. Buat kalian yang buat tampil percaya diri dengan kesan yang kuat, bukan hanya bayangan saja yang tiba-tiba hilang, cobalah Morris Parfum Vetiver Grey. Dengan aroma vetiver yang segar dan elegan, Vetiver Grey Edition ini bikin kamu terkesan tenang tapi berkarakter. Cocok banget buat kalian yang pengen banget kehadirannya tidak dilupakan dan dengan wangi yang kuat dan tahan lama. Morris Parfum Vetiver Grey Edition ini karena wangi yang elegan membuat setiap momen terasa istimewa. Dan sekarang kita break terlebih dahulu. Setelah break ini kita akan masuk ke topik pesan dan yang telah kita bahas. Sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Talk Real Feel. Kembali lagi di Talk Real Feel. Masih bersama aku, Fidel dan juga Michelle. Kita sudah membahas dua topik yang sangat fenomenal, yaitu ada PTSD ghosting dan juga culture and generation. Ya, dan dari obrolan tadi sih belum buka mata ya. Jadi bisa kita simpulkan dari semua yang udah kita bahas tadi, ternyata bisa pulang kampung tapi malah jadi tunangan. Itu nggak cuma cerita yang gagal, tapi juga komunikasi yang gagal. Bener banget. Dimana kadang orang tuh nggak sadar bahwa sedikit ketidakjujuran itu dapat merusak arah hubungan gitu. Sekali lagi, karena komunikasi itu bukan sekadar ngomong, tapi juga soal kejujuran dan keberanian. Dan mungkin dari kedua sudut pandang yang berbeda nih ya, pasti ada pesan-pesan yang kita sampaikan berakhir hubungan industri. Yang kita sampaikan ke para pendengar, mungkin dari Kak Brian terlebih dahulu, apa yang pengen Kakak sampaikan ke para penonton? Ya, jadi teruntuk para lelaki, cobalah untuk mengenal pasangannya lebih jauh dan keluarganya sebelum memulai beranjak hubungan yang lebih serius, dan juga mengkomunikasi tujuan yang ingin dicapai bersama pasangannya agar kita mendapatkan kepastian untuk masa depan. Jadi hal-hal seperti yang cerita sebelumnya ini tidak akan terjadi di kehidupan kalian. Keren banget. Kalau menurut Kak Evelyn sendiri? Jadi pesan-pesan dari aku ya untuk para perempuan yang kalau kalian ngalamin hal-hal atau case serupa yang kayak tadi kita bahas tuh, kayak di pasca nikah atau kesulitan untuk mengkomunikasikan sesuatu, aku mau banget kalian bisa untuk lebih berani gitu ya, berani ngungkapin perasaan kalian, berani untuk berbicara secara mendalam, dan berani untuk menghadapi semua masalah yang ada. Karena dengan kalian menghindar itu cuma akan ada masalah lebih banyak kan ke depannya. Jadi aku harap teman-teman semua bisa belajar dari case hari ini. Sekian dari aku, terima kasih. Wah, cukup dalam ya pesan-pesan yang telah disampaikan dari kedua narasumber kita. Jadi intinya komunikasi yang sehat itu bukan soal bicara, tapi berani dan tanggung jawab sampai akhir. Betul banget. Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, kalian jangan tunggu masalah itu menjadi besar. Kalian harus mulai komunikasi dari hal yang kecil dengan kejujuran dan keberanian. Ya, mungkin sekian pembahasan kita hari ini, dan semoga setelah dengar episode kali ini, pendengar semua bisa belajar untuk mengungkapkan perasaan dan tumbuh lebih baik. Terima kasih Kak Evelyn dan Kak Brian untuk kesempatannya boleh hadir di podcast hari ini. Sampai jumpa. Bye. Dan kadang dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan yang tersisa hanyalah pesan dan wangi yang mudah dilupakan. Betul banget. Buat kamu yang ingin meninggalkan kesan yang manis dan tidak terlupakan, Morris Parfum Rose Vanilla cocok banget buat pilihan kamu. Aroma mawar dan vanilanya menghadirkan kehangatan yang menyenangkan, seperti kenangan yang ingin selalu diingat. Dan buat kamu yang ingin tampil lebih kuat dan berkarakter, ada Morris Parfum Vetiver Grey Edition dengan aroma vetiver yang segar dan elegan. Parfum ini menggambarkan sosok yang tenang, berani, dan tahu kapan harus hadir dengan tulus. Dua aroma, dua karakter, tapi sama-sama meninggalkan jejak yang tak bisa dilupakan. Morris Parfum karena keharmonian tulus tidak akan pernah hilang begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Talk Real Feels. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa hadirkan kejujuran dan dalam setiap langkah kalian.
Sampai jumpa di podcast Talk Review.